Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat bertemu kembali rekan-rekan di dalam pembahasan lanjutan dari beberapa pertemuan yang sudah kita lewati, yang mana saat ini kita akan membahas dan memperkenalkan tentang kajian ilmu baru yang bernama viktimologi. Rekan-rekan semua, di dalam pembahasan pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat baik secara pribadi maupun lingkungan serta dapat diimplementasikan oleh rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang nantinya akan bergelut dalam dunia praktisi atau dunia menengah baru. Baik, kita akan mulai di dalam pembahasan perkenalan pertama mengenai viktimologi ini. Sebagai pembuka awal, kita tentunya akan berkenalan dulu dengan yang namanya viktimologi. Tentunya sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kajian ilmu viktimologi ini, kita akan mengenal dulu apa yang disebut dengan viktimologi. Apabila kita melihat dari dua sudut pandang secara etimologi, bahwa viktimologi itu adalah terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah viktima yang disebut sebagai korban, dan logos yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi secara terminologi itu disebutkan bahwa viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab, timbul, dan akibat-akibat penimbulan adanya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Setelah kita melihat bahwa pengertian daripada viktimologi baik secara etimologi maupun secara terminologi, kami akan menyampaikan pengertian daripada viktimologi menurut beberapa pendapat dan pandangan daripada para ahli. Nanti rekan-rekan semua bisa melihat, bisa menganalisa perbedaan ataupun persamaan daripada pengertian viktimologi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli yang akan kami sampaikan. Nah, pendapat para ahli yang pertama mengenai pengertian viktimologi disampaikan oleh Profesor Dr. J.S. Sahetapi SHMA, yang mana beliau mengemukakan dan mendefinisikan bahwa viktimologi itu merupakan ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fase. Dalam hal ini adalah segi ataupun bagiannya. Sedangkan Benjamin Mendelssohn mengemukakan dan memberikan pendapat tentang pengertian viktimologi, yaitu suatu pengetahuan yang tugasnya adalah meneliti si korban, baik secara biologis, sosiologis, dan sosial. Sedangkan pendapat yang ketiga dari ahli yang ketiga menyampaikan tentang viktimologi ini, yaitu studi yang mempelajari masalah korban, penimbulan korban, serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
Setelah kita mengetahui apa itu viktimologi, baik secara terminologi maupun etimologi, serta beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh para ahli tadi, tentunya kita sudah dapat mencerna tentang kajian ilmu viktimologi ini. Membahas tentang apa sih? Apa yang akan dibahas dalam viktimologi ini? Ya, benar. Tentu yang akan dibahas salah satunya adalah tentang adanya korban, atau akan membahas mengenai atau yang keterkaitan dengan korban. Nah, tentunya dengan adanya kajian ilmu viktimologi ini, kita akan melihat manfaat. Apa sih manfaat dari kajian ilmu viktimologi ini? Tentunya suatu kajian ilmu pasti akan ada manfaat dari apa yang dipelajari. Nah, manfaat daripada kajian viktimologi ini yang pertama adalah pengamalan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, yang diantaranya adalah pencapaian masyarakat adil dan makmur. Tentunya, kenapa ada keterkaitan dari manfaat viktimologi dengan pengamalan nilai dasar Pancasila ini? Karena tujuannya ya sama. Tujuannya sama di dalam nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Tentunya khususnya dalam bidang upaya untuk pencapaian masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang material, spiritual, dan meningkatkan martabat manusia, baik terhadap orang yang melakukan atau sebagai pelaku, ataupun orang yang menjadi korban dari adanya viktimisasi tersebut, dan mengusahakan hak dan kewajiban sebagai orang per orang, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara yang nasionalis dan agamis. Yang kedua, manfaat daripada viktimologi ini adalah menjelaskan tentang hakikat siapa si korban itu dan yang menimbulkan korban. Nah, apakah si korban ini merupakan betul-betul korban ataukah si pembuat korban? Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat yang ketiga daripada viktimologi ini, yaitu usaha pencegahan terjadinya korban dan pembelaan terhadap hak-hak korban. Nah, tentunya terkait pencegahan ini akan kita bahas lebih lanjut lagi, siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya kewajiban untuk tidak terjadinya korban. Karena mengingat perkembangan zaman, manusia lebih condong kepada sifat individualisme. Dan juga pembelaan terhadap hak-hak korban, tentunya ini akan berkaitan dengan acara yang ada di kita. Kemudian yang keempat adalah menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Ini tentunya ada peran daripada si korban. Terkait poin yang keempat dari manfaat viktimologi ini, tentunya ini akan berkaitan juga dengan hukum acara pidana. Kemudian selanjutnya adalah untuk meringankan keprihatinan dan penderitaan manusia dalam artian korban jangka pendek, jangka panjang,
berupa kerugian fisik, mental ataupun moral, sosial, ekonomi, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, yang diderita oleh korban tentunya, dan juga diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga maupun diabaikan oleh negara. Sangat banyak sekali manfaat daripada pembelajaran viktimologi ini, namun kami menyampaikan beberapa poin dari manfaat viktimologi. Sedangkan dalam ruang lingkup viktimologi, kita akan memahami dan menganalisa mengenai penyebab timbulnya korban. Kemudian akan memahami dan menganalisa mengenai proses viktimisasi. Proses viktimisasi ini yaitu adalah mengenai penderitaan secara fisik yang dialami oleh korban maupun secara psikis dan juga secara sosial. Mengenai viktimisasi, apa yang disebut sebagai viktimisasi di sini? Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu. Memang banyak pengertian mengenai pendefinisian daripada viktimisasi. Di dalam pengertian viktimisasi di sini, yaitu suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang atau lebih dari seseorang, baik oleh seseorang ataupun lebih dari seseorang, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pengertian viktimisasi hal tadi itu sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita. Banyak pengertian mengenai viktimisasi. Di dalam hal viktimisasi, apabila dihubungkan dengan korban dan membuat korban, kita dapat membedakan mengenai viktimisasi ini. Yang pertama adalah adanya viktimisasi primer. Yang disebut viktimisasi primer yaitu apabila si korban atau si pembuat adalah orang perseorangan. Saya ulangi, viktimisasi primer yaitu si korban atau si pembuat adalah orang perseorangan. Yang kedua, adanya viktimisasi sekunder. Tentu sebaliknya, ya, di dalam viktimisasi sekunder di sini adalah korban atau pembuat merupakan suatu kelompok atau suatu badan organisasi atau suatu badan atau suatu lembaga. Bisa berupa impersonal, kemudian kolektif, bidang politik, dan yang lain-lain. Itu kategorinya viktimisasi sekunder, berarti di luar daripada perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah adanya viktimisasi tersier. Nah, di dalam viktimisasi tersier di sini yaitu korban dan pembuat korban adalah ketertiban umum, keserasian sosial, pelaksana pemerintah sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Jadi, di dalam viktimisasi ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian sebagaimana yang sudah tadi kita sampaikan. Ada viktimisasi primer, viktimisasi
viktimisasi sekunder dan viktimisasi tersier. Nah, ruang lingkup daripada kajian viktimologi. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya adalah kita dapat memahami dan menganalisa tentang adanya penimbulan korban. Tentunya di dalam pembahasan viktimologi ini kita akan berbicara tentang korban. Berarti apabila ada korban, tentunya akan ada pelaku. Lihat adanya pelaku, ada suatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Nah, hal ini akan berkaitan dengan pembelajaran daripada kriminologi. Di dalam hubungan antara viktimologi dengan kriminologi ini bagaimana? Oh, hubungannya baik-baik saja. Bukan seperti itu, rekan-rekan. Ya. Nah, hubungan antara viktimologi dengan kriminologi ini sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, karena dalam satu sisi kriminologi membahas secara luas, secara gamblang mengenai tentang adanya pelaku ataupun dikatakan sebagai penjahat dari adanya suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan. Sedangkan dalam viktimologi merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang korban dari adanya suatu peristiwa yang disebut dengan kejahatan. Dan juga hubungan daripada viktimologi ini antara viktimologi dengan kriminologi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ya, memiliki keterkaitan yang sangat erat, rekan-rekan. Khususnya dalam mengungkapkan dan mewujudkan kebenaran material sebagaimana yang diamanatkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam menentukan sejauh mana pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku atau dikatakan sebagai tersangka atau penjahat, peserta. Ada yang disebut sebagai turut serta melakukan, ya, perbantuan, kemudian juga pembantu, serta sejauh mana upaya perlindungan bagi korban dalam terjadinya tindak pidana. Nah, ini keterkaitan antara viktimologi dengan kriminologi. Dengan keterkaitan tadi, bagaimana menurut ahli atau para pakar mengenai hubungan antara kriminologi dengan viktimologi itu? Nah, di dalam pendapat ahli, Profesor Dr. J. Sahetapi SHMA mengemukakan terkait adanya hubungan di antara viktimologi dengan kriminologi. Profesor J. Sahetapi menyampaikan bahwa viktimologi dianggap lahir dari kandungan kriminologi. Atau dikatakan di sini bahwa viktimologi ini lahir dari rahim kriminologi. Nah, hingga ada penjelasan dengan lahirnya viktimologi, maka kriminologi telah berubah. Dari kriminologi yang konvensional menjadi kriminologi yang lebih maju atau modern. Nah, sedangkan Benjamin Mendelssohn mengemukakan bahwa suatu pengetahuan yang tugasnya adalah meneliti si korban secara biologis, sosiologis, dan sosial itu mengenai viktimologi. Sedangkan cara meneliti seseorang atau seorang petindak atau pelanggar itu akan dibahas oleh kriminologi dalam memecahkan kejahatan kuno tersebut. Itu yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelssohn. Sedangkan di dalam Simposium Internasional Viktimologi di Yerusalem tahun 1973 mengemukakan dan merumuskan bahwa
viktimologi itu merumuskan sebagai suatu studi ilmu atau studi ilmiah mengenai korban, sedangkan kriminologi telah diperkara dengan suatu orientasi viktimologis. Nah, di dalam kajian viktimologi, tentunya kita sudah mengetahui bahwa kita akan membahas mengenai seputaran daripada korban. Kita akan sudah tahu tentang tadi pengertian mengenai viktimologi, maksud tujuan, ya, hubungan keterkaitan terkait adanya viktimologi dengan kriminologi. Dalam hal ini, mayoritas ada kalimat-kalimat menyangkut dan menyebutkan tentang korban. Apa sih itu korban? Nah, kita mencari pengertian daripada korban saat ini. Korban itu sebagaimana di dalam The Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power yang dikemukakan di dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 disebutkan atau menyebutkan bahwa yang disebut dengan korban itu adalah orang yang secara individu atau orang yang secara kolektif telah menderita atau mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, ataupun menderita kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota PBB, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana. Itu yang dikatakan sebagai korban, sebagaimana yang dikemukakan di dalam Kongres di PBB tersebut. Sedangkan bagaimana sih pendapat ahli atau menurut undang-undang daripada adanya pengertian korban itu? Nah, menurut Arif Gosita mengemukakan bahwa yang disebut dengan korban itu adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita atau orang yang dirugikan. Itu menurut Arif Gosita. Karena banyak pendapat ahli yang mengemukakan, yang memberikan pendapat tentang yang namanya korban ini. Kami hanya mencantumkan beberapa saja. Kemudian pendapat yang lain tentang korban ini sudah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di dalam undang-undang tersebut menyampaikan dan mendefinisikan bahwa yang disebut dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Nah, rekan-rekan semua, tentunya ini pembahasan awal daripada kajian viktimologi sebagai pengenalan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.